padamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam sahabat doa kekuatanku, jumpa lagi bersama dengan kami di Doa Kekuatanku Channel pada hari ini, Senin 5 Agustus 2024. Sapaan Sabda Tuhan diambil dari Injil Matius bab 14 ayat 13 sampai 21. Doa kita bersama dengan Suster Maria Magda PRR dan renungan bersama dengan saya, Suster Maria Oliva PRR. Marilah Bapak Ibu, sahabat, saudara-saudariku yang terkasih, kita memulai dengan doa dan permenungan kita pada seluruh hari ini dengan menyanyikan lagu Veni Creator. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Allahku, nama-Mu hendak ku puji. Berdandan sinar kebesaran. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Ya Tuhan, berselubungkan cahaya bagai jubah raja, langit Kau pasang bagai kemah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Firman-Mu disampaikan oleh angin, api yang berkobar, tunduk padamu bagai hamba. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu atas anugerah iman yang kami miliki, yang menjamin keselamatan hidup kami. Kami telah menerima urapan Roh Kudus-Mu di awal hari baru ini. Semoga kami pada hari ini berpikir, bersikap, dan bertindak sesuai dengan tuntunan Roh Kudus yang membawa kami kepada keselamatan, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sapaan Sabda Tuhan diambil dari Injil Matius bab 14 ayat 13 sampai 21. Yesus memberi makan 5.000 orang. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat sampai kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata,
tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, sahabat, saudara-saudariku yang terkasih, selamat pagi, salam jumpa lagi pada pagi hari ini. Bacaan suci yang barusan kita dengar menceritakan tentang ketergerakan hati Yesus ketika melihat orang banyak yang mendengar ajarannya sampai malam, dan para muridnya meminta Yesus untuk menyuruh mereka pergi untuk mencari makanan. Bapak, Ibu, sahabat, saudara-saudariku yang terkasih, dalam bacaan ini diceritakan Yesus pergi ke tempat sunyi. Nah, pertanyaannya bahwa mengapa dan untuk apa Yesus pergi ke tempat yang sunyi? Tentunya Yesus pergi untuk mencari keheningan. Bisa jadi untuk beristirahat sejenak atau sembari merenungi kembali atau beristirahat sejenak dari pekerjaannya seharian mengajar orang-orang. Namun tiba-tiba kondisi berubah karena orang banyak berbondong-bondong mendatangi dia. Di sana diceritakan bahwa kira-kira 5.000 orang laki-laki, belum termasuk kaum perempuan dan anak-anak. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Menyingkirkan permasalahan pribadinya, entah karena capek atau karena hal lain. Lalu Yesus mulai bekerja lagi, menyembuhkan orang sakit, bahkan juga memberikan kebutuhan jasmani kepada orang-orang tersebut, memberikan mereka roti. Bapak, Ibu, sahabat, saudara-saudariku yang terkasih, pada sisi kemanusiaannya, Yesus merasakan apa yang dirasakan oleh manusia pada umumnya, yaitu Yesus merasa capek dan ingin menyendiri setelah bekerja seharian. Tetapi Yesus tidak membiarkan dirinya atau tidak mengikuti perasaan atau keinginannya. Ia tetap berkarya karena belas kasihannya kepada orang banyak. Ia tahu bahwa orang-orang banyak itu berbondong-bondong datang kepadanya karena mereka membutuhkan ajaran yang menyegarkan jiwa mereka. Yesus sungguh-sungguh mempraktikkan ajarannya, yaitu
menyangkal dirinya sendiri, yang sebetulnya Yesus masih mau untuk beristirahat. Tetapi ketika orang banyak datang, ia menyangkal dirinya, ia mulai bekerja. Ia menyangkal diri dari keberadaan yang sedang terjadi. Dia memilih untuk berkarya demi orang-orang banyak. Bapak, Ibu, sahabat, saudara-saudariku yang terkasih, banyak jenis pekerjaan yang membutuhkan pengabdian dan kerelaan untuk menyingkirkan kepentingan diri sendiri. Misalnya ibu rumah tangga, misalnya para dokter, para guru, dan lain sebagainya. Teristimewa mereka yang penanggulangan bencana. Di saat bencana, walaupun hujan, angin, mereka juga merasa takut, tetapi mereka mau berkorban dan pergi demi tugas mereka. Bapak, Ibu, sahabat, saudara-saudariku yang terkasih, orang percaya dipanggil Allah untuk menjadi terang dan garam. Seperti Yesus sendiri, ia sungguh-sungguh menjalankan tugasnya sebagai anak. Tugas perutusan dari Bapaknya untuk mewartakan kabar baik kepada orang-orang. Nah, dari situlah ketika ia melihat orang-orang banyak itu berbondong-bondong datang kepadanya, ia mulai keluar dari dirinya dan melayani mereka. Ia tetap berkarya demi tugas mulianya. Nah, Bapak, Ibu, sahabat, saudara-saudariku yang terkasih, dalam kenyataan hidup kita setiap hari, apakah dalam pelayanan kita, entah di tempat tugas kita, di dalam rumah tangga sebagai bapak keluarga, ibu keluarga, juga sebagai guru dan lain sebagainya, apapun profesi kita, sudahkah kita berkorban atau keluar dari masalah pribadi kita untuk tetap melayani orang dengan penuh sukacita sesuai dengan profesi kita? Semoga dengan ajaran hari ini memberi kita inspirasi dan motivasi dalam menjalankan tugas dan profesi kita masing-masing. Semoga Tuhan memberkati kita. Setelah kita mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Bagi mereka yang sedang sakit, ya Tuhan tabib ilahi, kami mohon rahmat belas kasihan dan kerahiman-Mu. Berkenanlah menjamah dan melenyapkan segala penyakit yang diderita oleh umat-Mu, sehingga mereka boleh mengalami kesembuhan dan pulih dari segala sakit mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi para katekis, ya Tuhan Gembala yang baik, berkenanlah mengaruniakan kuasa Roh Kudus-Mu kepada para petugas pastoral, agar mereka dapat mewartakan kabar sukacita Injil kepada banyak orang yang menantikan keselamatan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi umat Kristiani yang berada di tempat-tempat terpencil, ya Tuhan yang Maha Baik, kunjungilah dan berkatilah umat-Mu yang berada di tempat-tempat yang terpencil, mereka yang kurang mendapat perhatian dari para petugas pastoral. Semoga mereka tetap mengimani Engkau. Anugerahkanlah kekuatan iman kepada mereka, agar dalam keadaan apapun mereka tetap mengandalkan Engkau dalam hidup mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa dan negara, ya Tuhan, anugerahkanlah roh kebijaksanaan-Mu kepada para pemimpin bangsa dan negara kami, agar mereka mampu menghadapi dan mengatasi segala permasalahan yang terjadi di dalam tanah air ini, dan semoga keadilan dan hukum semakin ditegakkan di negara kita.
Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita secara pribadi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Santa Maria Regna Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santa dan Santo pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Mari kita mohon berkat Tuhan dari tangan imam. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari, usaha dan pekerjaan, keluarga Anda masing-masing, pendidikan anak-anak di bangku sekolah maupun di bangku kuliah, orang-orang yang selalu kita doakan dalam hati kita masing-masing. Niat-niat baik kita untuk setia kepada Allah senantiasa dijaga, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, sahabat saudara-saudariku yang terkasih, telah hadir bersama dengan kami di doa dan permenungan kita pada seluruh hari ini. Kita akan jumpa lagi di hari-hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir menyapa setiap hati. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih untuk kebersamaan kita hari ini. Kita akan kembali berjumpa dalam doa dan renungan di hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir menyapa setiap hati. Dikala hati terasa hampa, doa jadi kekuatan. Ketika terbersit sejuta angan, doa jadi tempat curahan. Di saat raga terasa lelah, doa tempat pengharapan. Tinggallah dalam doa kami, oh Tuhan. Doa kekuatan
Engkaulah terang dunia. Dalam doa aku sembah, sujud padamu. Doa kekuatanku, dalam nama Yesus Kristus. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah